Saya nggak pengen terlalu cepat-cepat ngeberesin modulasinya seperti apa yang saya udah disampaikan di awal, tapi yang paling penting adalah kita bisa menikmati setiap perjalanannya gitu kira-kira. Oke. Teman-teman, Ibu dan Bapak, ada satu poin penting bahwa ilmu tertinggi dalam hidup. Kebetulan kemarin saya baru ketemu sama satu community namanya Vedanta gitu ya. Jadi Vedanta itu ilmu kunonya, bukan kuno sih, the latest atau mungkin ya. Itu disebut dengan konteks yang namanya the most essential learning point atau hal yang paling penting dalam hidup gitu. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita, saya pernah main ke tradisi Christianity gitu. Saya pernah main ke tradisi Buddhism, saya pernah main ke tradisi Hinduism, saya pernah main ke Tao Te Ching. Saya main juga ke Confucius gitu ya. Dan yang menarik adalah setiap tradisi agama ternyata kalau dikasih gambaran atau dikasih benang merahnya gitu ya teman-teman Ibu Bapak, itu tuh cuma satu gitu. Jadi lumayan lah ya, saya punya pengalaman sekitar 14 tahun muter-muter gitu. Jadi Ibu dan Bapak nggak harus muter-muter 14 tahun, jadi saya ceritain aja gitu ya kira-kira. Jadi menghemat waktu gitu ya. Itulah kenapa penting kita belajar, karena dengan saling belajar kita bisa menyedot ilmu for the entire life-nya gitu. Ada satu orang udah baca 10 buku, saya nggak harus baca 10 buku, saya dapat dari orang ini, saya langsung dapat sarinya gitu kira-kira. Nah jadi teman-teman Ibu Bapak, satu buat saya dalam hidup adalah setiap pertemuan adalah kasih sayang yang sebisa mungkin jangan pernah ada penyesalan dan penting untuk disyukuri gitu. Karena setiap dipertemukan itu, aduh itu pertukarannya luar biasa gitu. Apalagi kalau kita bicara dalam majelis ilmu gitulah kira-kira. Nah yang menarik gini teman-teman Ibu dan Bapak. Teman-teman Ibu dan Bapak, kita ini nggak tahu kenapa tadi juga saya baca ya buku ini, tiba-tiba pengen buka page pertamanya, itu bagus banget nih pertanyaan besarnya. Is the world really an illusion? Dia bilang. Nah sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak ini hidup di mana sih sebenarnya? Ini udah hidup belum ya? Oke. Pertama gitu ya, hidup di mana? Karena nanti cuma ada dua nih. Kata kuncinya kita bicara real dan kita bicara illusion ya. Jadi si buku ini tuh keren banget gitu ya. Jadi kalau kita bicara is the world really an illusion, jadi di sini ada kata-kata real dan ada kata-kata illusion. Nah, saya mungkin mau short aja, semua tradisi agama cuman mempelajari 2 poin ini aja. Hanya dengan berbeda nama, hanya dengan berbeda gaya, hanya dengan berbeda ritual, tapi intinya supaya aku tahu mana yang real dan mana yang illusion. That's it. Makanya nanti sholat itu sebetulnya berpindah tempat dari illusion menuju kepada real. Tapi karena hari ini di orang Islam ini banyak sholatnya nggak ngerti isinya apa, jadi makin sholat itu makin ada di dunia ilusi gitu. Ada nggak yang sholatnya gini, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada gitu nggak? Nah berarti kan ilusi banget ya. Padahal pengalaman sholatnya udah lebih dari 30 tahun gitu. Karena hari ini banyak orang nyuruh sholat, tapi nggak ada yang ngajarin cara khusyuknya gitu. Padahal inti dari sholat itu adalah khusyuk. Banyak orang nyuruh puasa, tapi lupa bahwa inti puasa adalah takwanya. Banyak orang nyuruh umroh atau haji, tapi lupa bahwa itu semua jembatan menuju takwa juga gitu. Nah jadi saya rasa kita akan mulai dulu dari mana real, mana illusion gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman Ibu. Sampai sini oke? Kita pemanasan dulu ya. Oke? Oke, sip. Ini udah sarapan belum ya? Lemes banget hari ini. Biasanya wah gitu. Ya, itu yang kita bisa ambil pelajaran dari anak TK ya. Anak TK tuh ceria. Oke, sekarang begini. Ibu dan Bapak, kalau kita mau bicara tentang ada real dan ada illusion, itu semua akan berkaitan sama apa sih yang dimaksud dengan balik lagi kita sebut namanya diri. Oke? Karena nanti pembelajaran tertinggi dalam hidup itu adalah mengenal diri. Sekarang saya tanya, maaf ya, dari kita lahir, kita itu banyak mengenal diri atau banyak diperkenalkan tentang diri kita? Yang mana? Diperkenalkan. Betul nggak?
Sehingga ketika kita lahir, kamu itu ini, kamu itu, kamu itu, kamu itu, kamu itu, kamu itu, kamu itu, betul nggak? Sehingga sesaat kita lahir, si diri yang sejati ini ketutup nih. Maka saya sebut yang menutup diri itu namanya adalah program. Makanya kita semua ini, let's say ada 50 orang, anggap begitu, 50 orang di ruangan ini, dirinya sama, yang beda adalah program. Pertanyaan, ada nggak program yang sama 100%? Hah? Ada nggak orang yang programnya sama 100%? Ada nggak? Nggak ada. Makanya didesain bahwa setiap program itu unik dan otentik. Apa? Unik dan otentik. Berarti masing-masing kita sebetulnya unik dan otentik nggak? Iya, nggak ada yang sama loh. Teman-teman, ibu bapak, nyari yang kita yang sama 100% nggak akan ada. So, ibu bapak yang hadir di sini adalah limited edition. Bener nggak? Kalau limited edition, kira-kira barang mahal, barang murah? Makanya kalau udah tahu ini barang mahal, jangan jadi murahan gitu maksud saya. Betul nggak? Karena ketika kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa ini adalah barang mahal, kita suka memurah-murahkan diri gitu. Memandang diri jelek lah, merendahkan diri sendiri lah, menyakiti diri sendiri lah. Dan hal-hal tersebut banyak sekali yang kita tidak sadari. Akhirnya apa? Program-program yang datang ke kita justru menjauhkan aku dan diriku gitu. Maaf ya, after 2005, 2006 menuju pandemik, maaf banget harus saya sampaikan begini, tingkat yang namanya penyakit mental itu naik drastis. 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang mengalami yang namanya sakit mental. Artinya apa? Banyak orang yang hari ini gak betah di dalam dirinya sendiri. Teman-teman termasuk yang betah atau yang gak betah? Contoh ciri-ciri orang yang nggak betah sama dirinya sendiri, 1, pasti sering ngejudge orang, pasti sering nyalahin orang, pasti sering merendahkan orang. Kenapa? Karena berarti dia mencari sesuatu attention yang lebih penting di luar dirinya gitu. Sehingga program-program ini akhirnya dia jalan menjadi auto program yang akhirnya si diri ini tidak berkembang dan bertumbuh. Akhirnya kita jadi apa? Itu disebut dengan yang namanya alienated soul. Kita nggak betah di rumah sendiri. Ibu bapak maaf ya saya sebut ini banyak karena faktanya begitu. Banyak loh hari ini orang yang nggak betah di rumahnya sendiri gitu. Dia lebih betah di rumah lo, temennya, di tetangganya, di luar, bahkan di rumah gimana caranya, pokoknya cuma tidur, mandi, pergi lagi, tidur, mandi, pergi lagi gitu. Dan yang menarik adalah ketika banyak orang mencari jawaban keluar, terus keluar, nggak ketemu juga gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang pengen ngerubah program orang lain sesuai dengan apa yang aku mau gitu kira-kira. Dan itu disruptif gitu. Berarti dia hidup di dalam konteks yang namanya illusion. Pernah nonton film Matrix nggak? Iya. Jadi inilah yang disebut Matrix. Kita hidup di dalam Matrix, di mana unik dan otentik itu dihancurin habis-habisan. Kenapa? Karena unik dan otentik ini dihancurin habis-habisan, masuk ke dalam dunia Matrix, ada yang namanya model yang disebut dengan yang namanya swarm model atau kita sebut sebagai apa ya, kolektif model. Contoh, maaf ya, ibu bapak, menurut ibu bapak orang yang keren itu yang kulitnya putih atau hitam? Secara mental model, kolektif, putih, betul? Makanya orang yang sekarang kulitnya hitam pengen memutih-mutihkan dirinya gitu. Yang keren itu yang hidungnya mancung atau yang pesek? Makanya yang pesek sekarang nggak pede sama dirinya gitu. Iya, makanya ada orang disebut pesek lo bisa marah loh. Padahal beneran, betul nggak? Bener nggak ini? Nah, ya, ada orang lewat, kamu gendutan deh. Ada yang lo yang sakit hati. Padahal emang gendut ya, mau gimana? Betul nggak? Berarti kita ini dijauhkan dari unik dan otentik dan mau masuk ke dalam model. Maaf ya,
Inilah yang disebut penyeragaman, seragam. Makanya yang bagus itu yang tingginya 172, yang langsing, yang putih, yang begini, begitu, begini. Jadi ini yang disebut penilaian bagus. Itulah nanti menjadi parameter indikator kolektif. Akhirnya apa? Orang yang tidak sesuai dengan kolektif ini, dia akan tidak nyaman dengan dirinya gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Dan ini bullying kan ada di sini nih. Begitu mental model terjadi secara kolektif, mental model terjadi secara massal, jadilah kolektif belief gitu kira-kira. Maaf ya, saya kasih contoh langsung ekstrim aja. Kolektif belief di Indonesia adalah salah satunya agama Islam. Jadi di sini banyak banget pokoknya yang nggak Islam neraka aja. Yang nggak Islam pasti nggak akan ditolong gitu kira-kira. Sehingga menjadi sesuatu yang mayoritas nggak? Iya dong. Makanya pertanyaan besarnya adalah hati-hati sesuatu yang majority. Makanya di Quran itu di surat 616 ya dikatakan, kalau kamu mengikuti suara terbanyak atau kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Coba. Karena kenapa? Mereka nggak benar-benar tahu. Mereka hanya mendapatkan dugaan, persangkaan di mana yang udah menjadi mental model kolektif. Pokoknya begini, pokoknya begitu, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi sekarang saya tanya, teman-teman ibu dan bapak, kita sakit hati sebenarnya karena kita melekat kepada ini nih, matriks namanya. Disebut pesek sakit hati, kenapa? Orang pesek disebut sakit hati bukan peseknya loh. Kenapa? Karena menurut dia yang keren adalah yang mancung gitu loh. Jadi aja operasi plastik misalnya, dan gak pernah puas. Karena kenapa? Dia menyangka bahwa yang bagus itu ini. Pertanyaan saya, semakin ke dunia matriks, semakin kita keluar gak dari diri kita? Semakin ilusi gak kira-kira? Iya. Contoh, omongan pedas orang lain bisa membuat hati kita tersayat nggak? Hah? Nah, mulai nih. Ini kalau matriks gini nih jawabnya nih. Omongan orang bisa bikin kita sakit hati nggak? Hah? Nah, ini mabuk mah gini nih ya. Sekarang saya tanya, apa yang membuat omongan orang lain sakit hati sama kita? Tidak cocok, betul nggak? Tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, tidak cocok dengan apa yang kita harapkan, betul nggak kira-kira? Berarti pertanyaannya, kalau kita hidup di dalam matriks, saya pakai terminologi satu lagi aja ya, kita hidup dalam konteks yang namanya dualitas. Teman-teman ibu bapak maaf ya, apa salahnya sih kalau ada orang ngomong gini, kamu jelek, simple aja, emang, udah gitu. Bener nggak? Yang ngomongin jelek siapa? Dia. Berarti yang punya penilaian siapa? Kenapa kita pusing sama penilaian dia yang dia bukan diri kita? Betul nggak? Ini bener nggak ini? Nah, tapi suka marah nggak kalau dijelekin? Kenapa? Nah, karena lagi hidup dalam dunia ilusi. Bahkan teman-teman ibu bapak maaf ya, kalau di dalam Quran ini lebih asik lagi bahasanya. Kalau kamu hidup dalam ilusi, kamu sebenarnya lagi mati. Berarti kamu belum hidup. Jadi maaf banget, mau punya umur 100 tahun, nggak hidup selama itu juga sih. Jangan-jangan hidupnya bentar-bentar aja sih. Artinya apa? Yang hidup itu adalah ketika kita sadar. Contoh, sehari-hari lebih banyak sadarnya, lebih banyak mabuknya. Nah udah ngaku aja nggak apa-apa. Nah, berarti sehari-hari lebih banyak hidup atau lebih banyak mati? Nah gitu. Makanya ini sering disebut zombie. Kerja, makan, minum, tapi nggak sadar gitu. Dia cuma mengulang hari yang sama, pemikiran yang sama, bangun tidur udah mikir masalah kayak yang kemarin yang sama, diulang, umurnya habis, tapi quality kesadarannya nggak nambah gitu kira-kira. Makanya ini menua, ini mendewasa gitu kira-kira. Dan tidak semua yang menua pasti mendewasa.
Nah itu tuh yang bikin kekeosan tuh ada di situ gitu. Ketika apa? Ketika kita memasrahkan diri kita kepada dunia matrix gitu. Makanya maaf ya, ini saya jadi ingat terminologi Isa gitu. Yesus gitu. Dia bilang, pernah dengar nggak mukjizatnya Nabi Isa? Dia bisa membangunkan orang yang mati. Pernah dengar? Kan bukan dia lagi main ke tanah kusir, dia datang bangun lagi semua, kan nggak gitu. Tetapi kehadiran Isa bisa membangunkan orang yang mabuk menjadi sadar. Oh iya ya, saya tuh sakit hati bukan gara-gara dia ya. Karena saya memilih untuk sakit hati. Omongan dia kan nggak penting juga. Begitu dia sadar bahwa omongan itu tidak mengganggu dirinya, baru dia hidup gitu. Sampai sini oke? Sip. Jadi ibu bapak ini lagi bangun apa lagi sadar? Bangun belum tentu sadar. Karena begitu bangun, jangan-jangan yang langsung di play itu adalah programnya. Sampai sini clear? Oke? Maka program di pembahasan kita kemarin ini menjadi salah satu hal yang paling penting, itulah yang disebut habits atau kebiasaan. Jadi saya mau cerita di sini aja langsung to the point, ibu dan bapak, kalau tidak merubah kebiasaan, jangan harap ada perubahan kualitas hidup, nggak bisa. Dan hal yang paling berat dalam hidup adalah merubah kebiasaan. Udah aja. Apalagi lebih dari usia 40 tahun, udah aja. Oh tapi ini 30-an, santai aja ya. Karena kalau udah dari 40 tahun, programnya udah dipasang tiap hari, itu lagi gitu. Sampai diputar itu terus. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum saya mulai, ya kita bikin komitmen dulu nih. Supaya kita nggak jadi PA nih ibu bapak. PA itu pengajian abadi, ngaji mulu, nggak berubah-berubah gitu. Saya sempat diundang pengajian, udah berapa lama gue ngaji? 25 tahun. Oh oke. Jadi bedanya ruh sama jiwa apa? Apa ya? Lalu 25 tahun ngapain aja sih gitu? Ngaji mulu gitu. Gitu ya. Makanya saya pengen banget kita ini berprogres, ada KPI-nya, ada indikator parameter, dan pertemuan ke-6 kita UTS, udah gitu aja ya. Jangan lupa. Akhir tahun. Oke, sekarang teman-teman ibu bapak, sebelum saya lanjut, coba rasain dirinya. Satu aja. Dirasain bentar, coba self-talk sama dirinya. Perubahan kebiasaan apa sih yang ingin dirubah saat ini? Saya kasih waktu 3 menit, silahkan rasain, terus tulis. Dan tulisan itu boleh dalam bentuk jangan single, beberapa kalimat aja. Saya punya kebiasaan ini dan saya rasa saya penting merubah kebiasaan ini menjadi apa. Ready? Oh 3 menit kelamaan lah, 2 menit aja ya. Siap, silahkan. Sok dirasain dirinya. Apa sih yang pengen saya rubah? Mau ditulis boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting punya goalsnya dulu. Coba dirasain. Kayaknya saya mau ngerubah pola makan deh misal. Atau saya mau ngerubah pola apa gitu, silahkan dirasain, kan masing-masing pasti beda. Ingat keotentikannya gitu. Nggak usah nyontek ya, nggak bisa soalnya. Oh ya benar, maksudnya yang mixnya di sini, yang ini, ini. Oke. Coba nikmati momen ngobrol sama diri sendiri, karena jangan-jangan selama ini diri sendiri tuh jarang disapa gitu. Dimarahin mulu, dikomplainin mulu, tapi jarang ditanya kamu tuh maunya apa sih gitu. Kamu tuh nyamannya gimana sih gitu. Apa sih yang sebenarnya kamu seneng kerjain gitu misalnya. Padahal tiap saat itu, tiap hari itu yang paling sering kita ajak ngobrol tuh diri sendiri gitu. Rasain. Pasti nemuin titik enak untuk ngobrol sama diri sendiri misalnya. Kan kita ahli banget menilai orang ya. Nah sekarang kita menilai diri sendiri, coba. Kamu tuh gimana sih gitu.
Satu aja. Dari banyak hal pasti, tapi satu kayaknya ini deh yang terdekat saya penting untuk rubah. Ya, supaya kita punya journey, supaya kita punya jurnal. Oke, udah ada? Udah ada? Sip? Oke, tolong catat dan kasih timeline X gitu ya. Ini mau saya rubah. Berarti kita punya goals nih. Oke? Goals. Karena tadi saya nanya yang paling kan. Kira-kira mau menuju kepada goals ini perlu perjalanan nggak? Perlu. Karena merubah kebiasaan, maaf ya. Saya 40 tahun, let's say potong 20 tahun lah gitu ya. 20 tahun melakukan kebiasaan ini tiap hari, berarti kalau mau ngerubahnya cukup waktu lama nggak kira-kira? Nah, sip. Jadi, please jangan berpikir instan. Nah, tapi kalau kita nggak punya tujuan ini, kita nggak jelas gitu. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya, maaf banget nih. Kenapa orang sekarang banyak stres, depresi, anxiety? Karena dia nggak ngerti dia tuh lagi menghadapi apa sebenarnya. Nggak jelas. Makanya setiap ditanya punya masalah pasti jawabnya langsung banyak. Tapi begitu ditanya apa aja, tar apa ya gitu. Jadi dia nggak tahu masalahnya apa, nggak jelas jalannya menuju kemana. Jadi di sini tuh nggak fokus gitu kira-kira. Dan ketidakfokusan itu membuat kita jadi khawatir, cemas. Kenapa? Karena aku nggak tahu apa yang aku hadapi gitu. Udahlah, nggak usah jauh-jauh. Kita pengen apa aja kadang-kadang pusing, betul nggak? Apa sih pengennya sebenarnya? Ini bukan gitu ya. Nah, jadi kenapa saya pengen mengawali dulu pakai ini? Karena kita perlu tahu goalsnya mau kemana gitu. Dan ini adalah proses perjalanan menuju ke situ. Sampai sini oke? Nah, yang bahaya sekarang, anggap ini cita-cita nih. Anggap begitu. Jalan menuju cita-cita perlu langkah demi langkah nggak? Yang bahaya, andai kata menuju cita-cita 100 langkah, baru 2 langkah ganti cita-cita, nah bahaya tuh udah. Nggak gini ganti lagi, nggak gini ganti lagi gitu. Baru 2 langkah loh. Terus ngomongnya hidupnya gini, aku kayaknya cita-cita nggak pernah terkabul. Bukan, kamu tiap 2 langkah ganti cita-cita, itu masalahnya. Berarti konsisten penting nggak? Dan teman-teman, jangan pernah underestimate the power of planting. Kekuatan menanam. So, gak usah dipikirin hasilnya kapan dan seperti apa, tapi cintailah proses menanamnya. Ingat, begitu ada sesuatu mau balik ke kebiasaan lama, tolong ingat ini. Oke. Karena sorry to say, tubuh kita akan secara otomatis memanggil kepada kebiasaan lama. Karena kan tubuh biologis kita tuh malas berubah, Bu, Pak. Tubuh biologis kita itu intinya gini aja, mengeluarkan energi sedikit mungkin, tapi pengen mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, udah gitu aja. Itu tubuh biologis kita. Dan ini semua sifat alamiah dasar dari makhluk hidup sih sebenarnya. Sampai sini oke? Sip? Clear? Jangan ganti cita-cita besok ya, udah 1 ya ini ya. Oke, nanti saya cek di pertemuan yang akan datang. Nah, ingat, pokoknya 1. Let's say, kayaknya saya mulai besok mau rajin olahraga deh. Dah. Saya besok kayaknya mau jaga makan atau lebih baik. Dah, 1 aja. Jangan banyak-banyak dulu lah. 1 habit 1 bulan, keren. Atau 1 habits 2 bulan, bagus. Jadi 1 tahun punya 6 habits yang berubah, udah bagus aja. Jadi nanti ada rumusnya 1% a day, itu penting tuh. Nggak usah pengen simultan, nggak usah pengen berubah, nggak usah. Yang penting dilakukan pengulang. Sama kayak meditasi, teman-teman, ibu, bapak, maaf ya. Ada orang meditasi 3 jam, tapi sebulan sekali. Saya tuh meditasi Kang 3 jam, oh keren dong. Tapi sebulan sekali, oh nggak jadi kerennya kalau gitu. Mending 3 menit, 5 menit, tapi tiap hari. Karena yang paling terpenting adalah repetisinya. Karena kebiasaan yang datang ke kita, itu datang dari repetisi. Sampai sini oke? Sip? Clear ya? Simpan ini baik-baik ya. Dah. Oke. Kita mulai boleh? Boleh tepuk tangan? Udah anget deh kira-kira, lumayan. Ada ya? Sip ya? Nah, sekarang kita penting dulu kenal tentang, saya akan sebut
inner engineering namanya. Bagaimana mekanisme di diri. Punya handphone, iPhone terbaru, nggak tahu cara makainya, ini cuman dipakai SMS-an gitu. Sayang banget nggak kira-kira? Iya dong. Udah nggak tahu lagi SMS-an apalagi gitu. Ini kayaknya ini buat ngeganjel pintu aja deh gitu misalnya. Lebih sayang lagi nggak kira-kira? Berarti kekurangan pengetahuan tentang diri udah pasti tidak menempatkan diri kita di tempat yang mulia. Udah gitu aja. Dan maaf ya saya sebut seringkali dengan kekurangan pengetahuan kita merendahkan diri sendiri gitu. Udah tahu mulia tapi disimpan di lantai gitu misalnya, quote and quote. Karena kenapa? Kekurangan pengetahuan. Makanya teman-teman ibu bapak, once kita pengen memberikan hal yang terbaik kepada orang yang kita sayang, satu poin yang paling penting kita lakukan adalah perbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Hadiah terbesar untuk orang yang kita sayang adalah memperbaiki diri. Udah titik. Karena at least begitu memperbaiki diri, aku mengurangi diriku jadi orang yang nyebelin misalnya. Itu pasti orang yang kita sayang happy banget gitu. Karena kenapa? Begitu kita development self kita, itu pasti memengaruhi sama siapapun yang kita sayang. Karena sekali lagi saya ulang-ulang, tidak ada orang yang berubah karena wejangan, tapi berubah karena contoh. Jadilah contoh. Ya, nah saya mau mulai dulu begini. Oke, jadi kita tahu dulu, oh gimana sih kok terjadinya hidupku seperti ini tuh gimana sih engineeringnya gitu. Gimana sih mekanismenya, sehingga kalau kita mulai kenal mekanisme, kita akan tahu ada yang trouble-nya di mana gitu. Contoh, ibu dan bapak sering kesel atau sering marah atau sering bete, sering nggak? Atau suka? Nah, sering aja udah biar cepet ya. Nah, sekarang saya tanya, pernah nggak menganalisa kenapa sih aku bete? Pernah nggak begitu? Pernah kan? Tapi jangan-jangan yang dianalisa itu buahnya. Oh, ketemu dia aku bete. Tapi lupa bahwa buah itu datang dari akar. Sekarang ngeberesin buah, shortcut. Tapi by the way, maaf ya, sekarang emang pelatihan apa, cara cepat menjadi kaya, pasti cepat. Cara cepat menjadi sabar, pasti penuh. Oke, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak kenal mekanisme apa yang terjadi pada diri kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, kita mulai dari pengenalan di diri. Pertanyaannya. Satu ruangan ini, saya ulang-ulang ya, yang sama dirinya atau programnya? Diri. Yang sama? Diri. Berarti kita ini diri yang satu nggak sebetulnya? Yes. Sip ya? Tetapi ketika kita lupa bahwa kita ini diri yang satu, karena kita ngelihatnya pakai matriks, maka ngelihat orang yang nggak cocok sama keinginan saya bisa merendahkan dia. Betul? Berarti ketika saya ngejelekin dia, ngebetein, ngejulidin apa, saya lagi lupa diri bahwa dia dan aku adalah diri yang satu. Ini agak jauh memang sih. Wah, kalau orang-orang yang egonya kenceng, wow, ya dia kan nyebelin. Dia kan begitu. Pertanyaannya, nyebelin, menyenangkan, asik, nggak asik, gara-gara orangnya nggak? Hah? Atau gara-gara program kita? Berarti kita lupa kita punya program, kita sematkan sama orang bahwa dia menyebalkan. Betul nggak? Berarti yang jadi problem sebetulnya orangnya atau programnya? Sip? Nah, saya mau rada loncat dulu sedikit. Ibu bapak lagi ngelihat spidol nggak? Coba tunjuk spidol ada di mana? Tunjuk. Ini kalau mabuk gini nih ya. Oke, ya udah. Jadi saya tahu ini saya lagi ngomong sama orang mabuk dulu ya. Makanya saya pakai jurus mabuk dulu gitu. Kita cek in 10 minutes. Kalau 10 minutes belum ada perubahan, 30 menit belum ada perubahan, buset dah gitu. Coba sekali lagi, ada spidol ada? Tunjuk boleh ada di mana? Ya, udah tadi udah kayak gitu ya, nggak boleh diganti. Oke, semuanya gitu nggak? Semua gitu nggak? Nah, sekarang saya tanya, teman-teman ini ngelihat spidol nggak? Ngelihat? Di mana ngelihatnya? Di tangan saya, betul nggak? Ya. Sekarang saya tanya, spidol ini masuk mata ibu bapak nggak?
Masa masuk mah gini atuh. Ini mah namanya nyolok. Bukan. Ini spidol masuk ke dalam mata ibu bapak nggak? Tapi ngelihat. Gimana mekanisme ngelihatnya? Nah, udah ya. Ini baru ngelihat nih. Ini baru main spidol kita nih ya. Coba renungin baik-baik. Ibu bapak melihat spidol ini, kok bisa ngelihat ya? Padahal spidol nggak masuk ke mata saya. Betul? Berarti ibu bapak sekarang ngelihat spidol pakai mata nggak kira-kira? Oke, sekarang matanya boleh tutup, bayangan spidol masih ada nggak? Wah, ini mulai gawat lagi nih. Gini. Sok. Ulang. Coba lihat spidol ini, boleh lihat? Silakan. Udah. Sekarang tutup matanya. Waktu ditutup matanya berarti alat penglihatan kita ketutup nggak? Tapi masih bisa ada di dalam diri kita nggak? Nah, sekarang saya tanya, yang real spidol yang di tangan saya atau yang di dalam ibu dan bapak? Yang real yang ini atau yang ada di sini? Nah, pusing nggak? Nah, ini baru ngomongin spidol. Dah, spidol ini udah ditutup nih, udah nggak ada, ibu bapak udah nggak ngelihat. Di rumah bisa spidol, bisa nggak? Bisa. Real nggak itu? Ya udah, saya pakai contoh karena ini tipikal tadi marah-marah dan suka kesel-kesel. Contoh, orang datang ke kita ngejelekin nama kita, kesel nggak? Kesel. Dia ngejelekinnya sekali. Tapi tiap ketemu temennya curhat, gua tuh dikatain jelek sama dia. Dia omongin lagi nggak? Ketemu teman lagi diomongin lagi, ketemu teman lagi diomongin lagi. Dia ngomongnya sekali, tapi kita memanggil di pikiran kita bisa ribuan kali nggak? Jadi yang jahat siapa? Betul nggak? Sip nggak? Berarti sekarang saya tanya, ketika teman-teman ibu dan bapak ngomongin ini, mikirin ini, ngomongin ini, mikirin ini, ngomongin ini, mikirin ini, lagi di sini, mikir di rumah, lagi di sini, nanti gimana, lagi di sini, dulu gimana, aduh 5 tahun yang lalu dia itu, bla bla bla, itu hampir 98% hadir dalam hidup kita, betul nggak? Saya tanya, ketika kita 98% ke depan, ke belakang, apa dan lain-lain, berarti kita hidup dalam dalam ilusi. Sip. Oke? Dan kita menganggap ilusi itu beneran. Masih ada nggak sekarang kasus 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masih nyelekit di sini? Masih suka gitu nggak? Kan udah lewat. Betul nggak? Berarti jangan-jangan kita tidak pernah hidup dalam realitas, tapi kita hidup dalam ilusi. Jadi tadi ngelihat spidol ada di mana? Spidol ini ada di luar ibu bapak atau di dalam ibu bapak? Ya, anggap tadi matanya ketutup semua, saya giniin, kelihatan nggak? Kan udah belum ngelihat nih, tutup, merem, kita bisa ngelihat sesuatu nggak? Enggak. Berarti kita melihat gara-gara apa sih sebenarnya? Alat vital dalam bisa melihat, subjek utama dalam bisa melihat apa? Cahaya. Ini kalau ruangan gelap ya, saya joget-joget gini juga nggak akan ada yang lihat. Saya giniin juga nggak ada yang lihat, betul nggak? Yes. Kita sibuk sama objeknya, lupa terima kasih sama cahayanya gitu loh. Ibu bapak maaf ya. Kita kalau nggak dikasih tubuh fisik, kelihatan nggak kira-kira? Enggak. Jadi makhluk halus ya, gitu. Artinya apa? Yang kita lihat apapun itu, sorry ya, tidak pernah ada kehidupan di luar diri kita. Semua kehidupan ada di dalam diri kita. Jadi spidol sebetulnya ada di mana? Di dalam. Orang udah masuk. Saya ada di mana? Di dalam.
Makanya perspektif tentang siapapun yang kita lihat, semua ini kalau ditanya nggak akan ada yang sama. Betul nggak? Berarti tergantung objeknya atau tergantung siapa dirinya? Atau tergantung siapa programnya? Program. Makanya ngelihat gini ada yang keren ya, enggak biasa aja, betul nggak? Objeknya sama, yang satu bilang keren, yang satu bilang biasa aja gitu. Contoh, Mas Abi ganteng nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Ya, tapi di dalam hati maksud saya. Nah, berarti ada preferensi kan? Dia oke, dia nggak oke. Padahal objeknya sama nggak? Berarti penilaian gara-gara Mas Abinya atau gara-gara programnya? Mantap. Oke sampai sini? Sip sampai sini? Dan ini kalau gelap gulita di sini Mas Abi kelihatan nggak? Berarti terima kasih kepada cahaya aku bisa melihat dia gitu. Jadi subjek utamanya bukan masalah objeknya tetapi cahaya. Jadi di first step ini yang pengen saya elaborasi lebih dalam adalah semua apapun yang terjadi pada hidup kita bukan masalah objek di luar tetapi bagaimana programnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Sekarang saya tanya lagi, ini apa? Ini beneran spidol nggak? Hah? Beneran nggak? Spidol ini adalah sesuatu kebenaran bukan? Oke, sekarang saya tanya. Saya mau ngomong gini, teman-teman, ibu dan bapak, ini adalah pisang. Setuju nggak? Kenapa nggak setuju? Karena ini jadi ini spidol atau pisang? Kata siapa? Kata paham? Sekarang ada anak bayi belum tahu apa-apa, ibunya ngasih tahu, nah ini pisang ya, ini pisang ya, ini pisang ya. Begitu gede dia akan ngomong ini apa? Pisang. Salah nggak dia? Salah nggak dia? Kenapa? Jadi kalau ada orang yang ngomong ini pisang, yang ngomong ini spidol, yang benar yang mana? Tergantung maka dalam hidup jangan cepat nyalahin. Jadi kalau ada orang nyebelin, simple, oh emang programnya gitu, udah. Nggak usah jadi marah, bete. Kenapa? Dia memang punya program seperti itu dan beda dengan program saya. Ini kalau orang kaku banget nggak ngerti ya, begitu ini pisang, buah, bid'ah misalnya, kafir gitu misalnya. Tar dulu. Jangan-jangan kita tidak bisa menerima bahwa siapapun itu punya program yang berbeda-beda. Sampai sini oke? Oke? Dapatnya ini? Dapat? Ah, sip. Kecatatan lagi. Nah ya, kita hari ini banyak self talk, boleh ya? Oke. Tulis angka 1 sampai 20, silakan. Kita self assessment dulu. Kalau yang udah pernah pura-pura belum tahu aja. Ya, 1 sampai 20. Dan pure ini nggak boleh nyontek, langsung tanya, langsung jawab seapa adanya. Karena ini bukan urusan benar salah, baik buruk nggak. Udah? 1 sampai berapa? 20. Oke. 1 sampai 20. Teman-teman ibu dan bapak, PR teman-teman ibu bapak, tugas teman-teman ibu bapak cuman nulis benar atau salah. Dan kira-kira itu kira-kira benar enggak, salah enggak, tulis T, tergantung. Oke? Jadi nanti saya akan bikin satu statement, kalau menurut teman-teman ini benar, tulis B. Kalau kira-kira ini nggak benar, wah nggak benar gitu. Tapi kira-kira kayaknya benar enggak, salah enggak, tulis T. Jadi jawabannya ada berapa huruf? Kalau nggak apa? Kalau nggak S, kalau nggak T. Sip. Dan silakan konsentrasi sepenuhnya karena jawaban ini begitu saya ngomong 1 detik harus langsung dijawab. Kenapa 1 detik? Biar jujur. Jadi kalau ada orang ngejawab ada dulu nah dia nyari alasan pasti gitu.
Ya, saya akan bacain per 10, berarti kita cuma punya waktu 10 detik. Jadi nggak ada celah untuk loncat ke depan dan ke belakang. Jawab seapa adanya. Siap? Oke? Oke, 10 pertama dulu ya. Siap. Kalau nggak B, S, atau T. Nomor 1. Saya ngomong jawab, saya ngomong jawab. Nomor 1. Pria gondrong layak dicurigai. 2. Wanita yang roknya pendek biasanya genit. 3. Orang yang naik mobil mewah biasanya kaya raya. 4. Orang yang naik sepeda umumnya miskin. 5. Pria yang botak biasanya pintar. 6. Orang yang rajin puasa biasanya soleh. 7. Orang yang sering umroh akhlaknya baik. 8. Orang yang bertato biasanya jahat. 9. Pasangan pemarah sangat menyebalkan. 10. Orang yang kaya biasanya sombong. Nah, ada berapa? Nggak boleh ada yang kosong. Ya, ada huruf B di situ? Ada huruf S di situ? Nah, awas jangan X, Y, Z nggak ada ya. Nah, jangan aneh-aneh. Kalau nggak benar salah T. Siap, tarik nafas sebentar, kita lanjut ke yang 10 berikutnya. Jujur ya, to the point. 11. Orang miskin pengetahuannya rendah. 12. Pejabat tinggi hartanya melimpah. 13. Peminum alkohol pikirannya jahat. 14. Anak yang membantah adalah nakal. 15. Orang yang rajin sholat adalah soleh. 16. Penyakit adalah hal yang menyulitkan hidup. 17. Mendapatkan uang banyak bisa membahagiakan. 18. Perceraian adalah kegagalan. 19. Gelar akademis menentukan kebahagiaan hidup. 20. Rajin pengajian, baca Quran, pasti masuk surga. Ada berapa? 20. Ada berapa? 20. Nah, PR teman-teman ibu bapak sekarang, hitung T-nya ada berapa? Hitung apanya? T. Ada? Udah dapat angkanya? Dah. Diingetin baik-baik ya. Dah. Nih. Ada nggak yang T-nya 10? Ada nggak? T-nya 10 ada? T-nya 5? Kan ada T itu? 5. Ada yang 5? Atau gini ya, saya sebutin aja range-nya. Bagi teman-teman ibu dan bapak yang T-nya 0 sama sekali, Anda berarti pikirannya keras banget gitu. Pasti orangnya saklek, pasti judgementnya tinggi, pasti dia susah ngerubah program. Udah, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Ya, kalau T-nya 0 berarti dia hidup selalu dalam dualitas gitu. Benar salah, benar salah, benar salah. Dia susah untuk mengambil jalan tengah gitu kira-kira. Oke? Ada nggak yang T-nya 1 sampai 5? 1 sampai 5? Boleh angkat tangan? Saya cuma ingat-ingat aja, nggak usah ditulis ya. Ini kan nggak usah lah ya. Oke. Maaf ya. Yang T-nya 1 sampai 5 pikirannya cukup keras. Udah aja. Jadi kalau ada yang dikit pakai nggak cocok, komen aja. Nah gitulah kira-kira. Ya, nggak luas pikirannya. Oke. Ada yang T-nya 6 sampai 10? Berarti 7, 8, 9 ada? Oke. Berarti 6 sampai 10 pikirannya keras. Keras. Sorry. 1 sampai 5 itu kan tadi yang 0 itu pikirannya keras. 1 sampai 5 itu ya keras rada kurang sedikit. 6 sampai 10 itu ya kerasnya lebih kurang lagi sedikit gitu kira-kira. Tapi 6 sampai 10 nggak aman gitulah kira-kira. Oke? Ada yang 11 sampai 15? Ada. Nah, 11 sampai 15 itu lumayan oke. Sedang. Tingkat fleksibilitasnya tinggi. Oke gitu. Nah, kalau T-nya 16 sampai 20 itu disebut pikirannya luas. Jadi maksud saya, teman-teman ibu bapak maaf ya. Kalau orang T-nya lebih banyak, berarti dia tidak banyak dalam konteks yang namanya dualitas.
Jadi yang agak-agak keras pikirannya, coba tolong direnungkan lagi. Pasti hidupnya capek banget, berat banget, udah gitu aja. Lelah pasti. Kenapa? Karena banyak energi tersedot kepada urusan benar salah, benar salah, benar salah gitu. Sampai sini oke? Dapat? Udah lumayan ngerti dirinya ada di mana? Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti kita tes 3 minggu ke depan ya. Nah, itu grafiknya naik atau turun. Dah. Jadi at least kita tahu bahwa kalau orang banyak dibenar salah, dia akan banyak hidup dalam dualitas. Berarti kalau hidup dalam dualitas susah melihat perbedaan. Dan biasanya ini tipikal orang yang perfeksionis gitu. Jadi teman-teman ibu bapak, mendingan berhasil gara-gara nggak terlalu perfect daripada nunggu perfect tapi nggak pernah jalan-jalan gitu kira-kira. Sip ya. Karena hari ini banyak orang, aku mah nunggu dulu kaya baru sedekah gitu misalnya. Kelamaan. Menurut aku tuh sukses itu dan kaya itu kalau udah punya uang 1 triliun, nggak dapat. Menurut aku tuh kalau udah mulai oke karena aku udah mulai baca 10 buku, baru 2 buku belum berarti, nggak bisa. Sip ya. Sampai sini oke? Nah jadi teman-teman ibu bapak yang T-nya tadi agak-agak sedikit, tolong latihan pikirannya dilenturkan ya, banyak stretching pikiran. Jangan kaku kayak kanebo kering ya. Nah, sesuatu yang kaku itu cepat patah, maka kayu kaku cetek deket-deket patah. Jadi selama ini jangan-jangan yang membuat aku sakit hati karena kenapa? Pikiranku tidak luas. Semakin luas pikirannya, semakin kita akan mengenal realitas kita kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Oke ya? Oke. Betul nggak? Karena seseorang menyebutkan sesuatu pasti ada historinya. Jadi nggak langsung ngejudgment benar atau salah, tetapi menyadari, mengerti kenapa ini orang nyebut ini pisang. Jadi bukan marah benci judgment, tapi ada rasa pengen bertanya, why? Jangan-jangan ketika kita mau bertanya begitu, kenapa kamu nyebut ini pisang? Aku dari kecil diajarinnya pisang. Oh, ngerti. Berarti teman-teman ibu bapak, semua kasus dalam hidup yang nggak enak dalam hidup itu datang karena kitanya kurang mengerti. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, saya sekarang mau masuk ke mekanisme diri. Pelan-pelan nih. Saya mau pinjam dari perspektif pendekatan Islam dulu aja. Masih ingat nggak ada bahasan aku 1, aku 2, aku 3? Masih ingat nggak? Saya ulang ya. Oke. Kita ini asalnya dari keberadaan tunggal, setuju? Disebutlah, katakanlah dalam tradisi Islam disebut Allah. Mau Brahman boleh, mau apapun lah terserah, Sang Hyang boleh terserah. Tapi kita datang dari sumber yang sama. Pertanyaan, yang datang dari sumber yang sama itu dirinya atau programnya? Diri. Sip. Berarti yang langsung datang dari Allah diri kita atau programnya? Teman-teman ibu bapak, ngomongin diri itu jangan mikir tangan, kaki, kulit, tubuh, bukan loh ya. Karena ini adalah wadahnya. Sampai sini oke? Berarti nama kita langsung datang dari Allah nggak? Hah? Nggak. Berarti status sosial kita langsung datang dari Allah nggak? Maaf ya, agama? Bukan, dikasih sama orang tua. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kita semua secara esensi kita datang sebagai percikan. Itulah yang disebut namanya ruh. Makanya di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruh. Bahasanya tiupkan atau ciptakan? Berarti kalau ditiupkan bagian dari nggak? Bagian dari nggak? Berarti kita sama sumber, kalau sumber ini saya sebut lautan, ruh itu saya sebut apa yang paling enak? Tetesan. Berarti kita ini tetesan dari lautan nggak kira-kira? Yes. Sampai sini oke? Makanya dalam tradisi Islam disebut innalillahi wa inna ilaihi, semua berasal dari dia dan akan kembali ke
Berarti siapapun di semesta raya ini datang sumbernya satu nggak? Terus kenapa pada berantem? Berarti kalau berantem dia nggak sadar bahwa dirinya datang dari sumber yang sama. Maka orang berantem pasti lupa diri. Nah, gitu. Karena orang yang lupa diri, dia akan melekat kepada program. Nanti kita sebut identitas. Sampai sini oke? Jadi kita ini orang apa manusia? Nah, bingung nih. Hah? Besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa orang apa manusia? Nah, mulai lagi nih. Kan ayatnya ngomong ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus hai orang-orang. Nggak ada hai manusia beriman. Betul? Teman-teman ibu bapak kalau ketemu teman baru, mana pertanyaan yang benar atau mana pertanyaan yang pas? Satu, ibu orang mana? Atau ibu manusia mana sih yang mana? Orang. Betul? Berarti kita ini sesama orang apa sesama manusia? Ini mukanya tuh udah kayak ngerti gitu. Gini. Kalau diri itu orang atau manusia? Orang. Nah, gini. Yang langsung datang dari Allah, diri atau program? Program itu identitas kan? Ya. Nama langsung datang nggak? Siapa yang ngasih nama? Berarti nama itu nama itu adalah kita yang sama di sini dirinya atau programnya? Berarti kita ini yang sama manusianya atau orangnya? Manusianya. Kita ini single humanity dalam different person. Human adalah diri, human adalah manusia, person adalah topeng-topengnya. Gini, ini mineral water, tapi begitu masuk ke topeng RON 88, mereknya jadi RON 88. Ada merek lain nggak? Ada merek yang berikutnya nggak? 5 merek dikumpulin di sini, yang beda apanya? Tapi isinya sama nggak? Nah, gitu. Jadi diri itu airnya atau mereknya? Air. Program itu airnya atau mereknya? Jadi agama itu air atau merek? Merek. Jadi lucu nggak? Beda merek, airnya saling berantem gitu. Oke nggak ini? Beneran oke? Nah. Terus ibu bapak kalau haus nyari merek, nyari air. Berarti yang paling esensial di dalam konteks kehidupan kita dirinya atau programnya? Berarti yang tidak akan pernah berubah diri atau program? Nice. Paham? Oke. Oke nggak ini? Teman-teman ibu bapak, nanti once kita ngerti ini, kita akan ngelihat hidup itu lucu semuanya bu pak. Duh, itu program lucu banget ya, ngomongin orang mulu gitu. Ini program nyebelin gitu ya. Ya udah gitu. Karena setiap kemana kita melihat hanyalah wajahnya Allah. Loh, di orang yang nyebelin ada air nggak? Ada Allah nggak? Berarti ngelihat siapa sebenarnya? Tapi pun sejujurnya emang agak susah ngelihat Allah di orang nyebelin, susah banget memang. Allah gini-gini banget ya. Tapi dia bukan. Iya. Paham gak nih? Oke? Kalau sadar ngelihat diri, kalau mabuk ngelihat program, udah gitu aja. Makanya teman-teman ibu bapak kalau ngelihat saya si Abu mabuk, makanya saya selalu bilang, sayanya tuh nggak penting. Nggak penting sama sekali, blas. Pertama, jangan percaya amat juga omongan saya, hati-hati. Karena sayanya nggak penting. Tetapi kita hadir di sini sama-sama sedang meningkatkan program kemanusiaan. Sampai sini oke? Dapat? Nah, sekarang saya tanya, dalam keseharian yang lebih aktif, realitas atau sadarnya, ilusi atau mabuknya yang mana?
Ilusi ngelihat ini nyebelin. Berarti sesaat kita ngomong nyebelin, tak langsung ingat this is illusion. Maaf ya, kita ngomong fakta. Maaf banget. Kalau ada dua orang di depan kita, atau gini deh, kita kan zaman sosial media ya. Ibu dan bapak let's say main TikTok atau Instagram, ada yang nge-DM. Yang satu nge-DM followernya 2 juta. Yang satu nge-DM followernya cuma 5. Kira-kira yang akan lebih cepat direspon yang mana? Betul nggak? Karena kita mulai menilai, oh yang followernya banyak lebih oke nih. Lagi ya, di depan kita ada Jenderal Bintang 4 dan ada, aduh maaf ya, ini bukan gimana, maaf ya, ini contoh aja, maaf. Ada tukang beca sama ada Jenderal Bintang 4. Kira-kira yang akan dihormat yang mana? Ya. Betul nggak? Berarti mau jenderal, mau kopral, mau CEO, mau presiden, mau apa, semua hanya dalam wilayah program. Sampai sini oke? Kelak dalam perspektif Islam, program itu disebut ilah. Paham? Tetapi dirinya inilah nanti yang disebut Allah. Maka setiap saat ketika kita mau bertauhid, la ilaha illallah, tidak ada program kecuali Allah. Kira-kira kalau saya la ilaha illallah ngelihat jenderal sama OB, ngelihat jenderal sama tukang beca, buat saya nggak ada bedanya lagi mau jenderal, tukang beca, tukang bakso apa. Kenapa? Ilahnya udah saya singkirkan karena saya hanya melihat Allah. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Berarti Allah wujud nggak? Wujud lah. Makanya sifat nomor satunya Allah adalah wujud, mewujud kepada penampilan ciptaannya. Tetapi yang kita lihat itu sesuatu yang tetesannya nggak kira-kira? Iya. Makanya ini nanti disebut cerminan khalifah gitu. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya, kalau kita ngelihat seseorang yang kita nggak suka tapi sadar bahwa di dalamnya ada Allah, kita akan tahu bahwa menyebalkannya pasti mau memberikan aku pelajaran. Betul nggak? Tetapi kalau kita ngelihatnya pakai si illusion, menyebalkannya aku benci, maka aku memilih untuk terluka gara-gara dia menyebalkan. So pertanyaan saya, yang membuat kita terluka atau tidak siapa? Diri sendiri. Tergantung apa? Berarti orang yang selalu melukai dirinya pasti dia tidak mengenal diri. Sampai sini oke? Paham? Dapat? Jadi Al-Baqarah 115 kalau saya pinjam perspektif Quran, kemana saja kamu menghadap di situ wajah. Sekarang saya tanya, maaf ya, udah gampang-gampang Allah bikin sesuatu yang kelihatan, nyari Allah yang nggak kelihatan, aneh nggak? Iya, nyarinya Allah yang nggak kelihatan gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti, oh ternyata semua yang aku lihat itu adalah tetesan dari lautan yang sama, tetesan dari esensi yang sama, maka aku melihat isinya bukan programnya. Dapat sampai sini? Sip? Oke? Kira-kira hal-hal gini banyak lupanya, banyak ingetnya? Nggak apa-apa. Makanya diulang-ulang sholatnya juga 5 kali supaya ingat lagi. Berarti sholat itu artinya terhubung kemana sih? Terhubung kepada realitas. Sampai sini oke? Kira-kira kita yang sudah terlatih ada di ilusi atau ada di realitas? Yang udah terlatih di sini nih. Orang baru sadar itu semua juga baru umur berapa sih gitu. Benar nggak? Iya. Kan mungkin lebih dari 20-30 tahun mikirnya dia yang salah, dia yang nggak benar, dia yang salah, dia yang betul nggak? Berarti lebih dari 20-30 tahun kita termakan oleh program nggak? Iya. Pertanyaan, maaf ya, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari program itu?
maka jangan pernah menyangka akan ada orang yang menolong kita. Selesai. Karena tidak akan ada orang yang menyayangi kita kecuali kita menyayangi diri sendiri. Nggak akan ada yang care kecuali kitanya yang membuat care itu sendiri. Sampai sini oke? Dapat? Clear ya? Nah, berarti ruh inilah nanti yang disebut aku. Inilah yang disebut diri sejati. Inilah nanti yang disebut realitas. Nah, begitu lahir si realitas ini dikasih tembok tebal nih. Namanya program. Sehingga ketika saya punya program, anggap aja ini kacamata, saya melihat realitas yang terjadi, menjadi di tengah-tengah program ini terjadilah yang namanya persepsi. Menjadi di tengah-tengah program ini terjadilah yang namanya. Nah, itu namanya program. Kok bisa bocor sih? Oke ya? Oke. Ya. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, berarti ruh kita ini, anggap aja ini adalah aku, dilekatkan soft lens. Gini, teman-teman ibu bapak kalau yang pakai soft lens, kadang-kadang karena dia nempel terus, bisa nggak sadar dia lagi pakai soft lens, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, ini sekarang sadar nggak lagi pakai baju? Kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena dia udah melekat terus gitu. Betul? Berarti ketika kita dapat kacamata persepsi kepada keruhanian kita, aku ini nanti yang disebut dengan kesadaran. Maka kesadaran kita ini berkurang kualitasnya karena di sini ada yang namanya persepsi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, pelan-pelan ya, dikit lagi aja. Habis ini kita tanya jawab. Berarti kalau sekarang melihat realitas sesuatu yang namanya realitas, kesadaran masuk dulu difilter oleh program yang namanya persepsi, baru kita bisa melihat yang namanya realitas. Kira-kira karena ada penutup yang namanya di tengah-tengah ini disebut persepsi, kita melihat realitas ini seapa adanya nggak? Enggak. Jadilah sebuah konsep. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti benar salah ada di sini nggak? Hitam putih ada di sini nggak? Iya. Jadi kita ngelihat ini putih, apakah gara-gara ini putih? Bukan. Ini adalah konsep putih. Kalau saya sebut ibu bapak saya pakai baju hitam, setuju nggak? Kalau yang T-nya 0 pasti nggak setuju aja. Tapi kalau yang T-nya 20, oh it's fine. Karena jangan-jangan saya dari kecil dikasih tahu ini warnanya hitam. Jadi ini hitam atau putih? Jangan dulu nilai, diam dulu. Tergantung sih. Jadi ini spidol atau pisang? Ini kalau ngobrol sama yang pinter-pinter tuh enak gitu ya, cepet gitu. Jadi kalau kita segala sesuatu pakai sistem tergantung dulu, emosi cepet naik nggak? Ya udah tergantung ya, tar dulu. Saya ngelihat dari sini, oh gitu. Saya ngelihat dari sini, oh gini. Beda. Pernah dengar cerita 69 gini nggak ibu bapak? Ada orang di sini, 2 orang, si A sama si B. Ini bertengkar. Woi, 6 bukan 9. Ini sampai kiamat nih ya, nggak akan pernah damai. Kenapa? Karena dia nggak mau tukar posisi. Jadi yang terbaik adalah daripada berantem, sok tukar posisi. Kalau kamu jadi aku gimana? Kalau aku jadi kamu gimana? Ternyata begitu tukar posisi, perspektif dia tentang 9 salah nggak sebenarnya? Salah, karena ngelihatnya di sini. Sampai sini oke nggak nih? Dapat?
Jadi ini meja atau kursi? Mantap. Tapi ibu bapak ngomong tergantungnya di sini aja ya. Nanti kalau pulang ditanya sama anaknya, mama ini pisang apa kursi? Tergantung, pusing anaknya. Jangan gitu, jangan. Tapi kita punya mindset, oh oke, luas. Misal nanti anak ngomong, ma ini tuh pisang, bukan ini buku. Tar dulu, luas dulu. Setidaknya ada waktu antara informasi masuk dan respon. Kita tidak jadi responsif. Sampai sini oke? Berarti maaf ya, kalau kita hidup mulai menyimpulkan sesuatu, mati aja. Kayaknya aku orang tua gagal deh, karena anak aku gak masuk sekolah favorit. Oh, udah mati aja. Karena dia menyimpulkan bahwa aku orang tua yang gagal. Gimana mau ngomong orang tua yang gagal, kan masih ada hidupnya juga. Betul nggak? Orang cerai, aduh pernikahanku gagal. Enggak, emang variasinya begitu aja sih gitu. Nggak ada yang gagal gitu. Kenapa? Karena masih melalui yang namanya fase kehidupan. Maka dalam hidup tidak ada yang harus dan nggak ada yang ideal. Kalau harus dan ideal pasti T-nya 0 aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ini buku atau pisang? Sip ya? Kalau kita udah punya fase itu menarik. Nah, saya kasih contoh langsung to the point. Ulang sekali lagi boleh? Yang ngasih program di tengah ini siapa? Orang lain udah pasti. Orang luar udah pasti. Nanti yang punya potensi besar untuk mengontrol program kita, menginstal program, itu namanya figur otoritas. Mau itu orang tua, ulama, pendeta, pokoknya figur otoritas itu punya kuasa di sini nih. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya, orang bisa lebih dengerin figur otoritasnya daripada suara hatinya loh. Karena menurut dia tuh yang bener gini, tapi aku tuh nggak nyaman. Aku percaya aja sama dia. Aneh nggak kira-kira? Aneh lah. Even itu gula manis yang ngomong figur otoritas asin. Ini gula manis atau asin? Betul nggak? Sehingga hal yang paling rugi dalam hidup ketika kita nggak jujur sama perasaan diri sendiri. Titik. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada figur otoritas. Ya, oke. Jadi ini ada aku sang kesadaran dilekatkan program. Sehingga melihat realitas ini beragam. Jadi teman-teman ibu bapak, maaf ya, kalau kita melekat kepada benar salah, bukan benar salahnya itu yang quote and quote harus kita menjadi judgment, tetapi programnya terus ditingkatkan gitu. Karena benarnya kita kemarin belum tentu benarnya kita hari ini. Maka jangan hidup bergantung pada benar atau salah. Makanya di Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, tuh nggak ada. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena benar salah urusan dapur, titik. Sampai sini oke? Nah, saya mau pakai 2 terminologi terakhir nih ya. Tolong ingat ini baik-baik. Sampai sini paham, ibu bapak, teman-teman? Sip? Dapat ya? Oke. Jadi di antara kita yang beda apanya? Sip, mantap. Ininya sama nggak? Berarti kesadaran kita sama nggak? Sama. Yang membedakan adalah programnya. Yang membedakan kesadaran kita adalah tingkat pelitnya gitu misalnya. Tingkat susah memaafkannya gitu misalnya. Itu yang ngebedain. Kesadarannya sama, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Nggak ada, aduh dia dikasih kesadaran lebih gede ya, aku nggak. Bukan. Kesadarannya semua sama, tetapi tingkat programnya ini yang nanti beda-beda. Sampai sini oke? Contoh, saya mau kasih 2 terminologi. Ada orang digerakkan mengambil keputusan gara-gara faktor eksternal. Itu namanya reaktif. Tetapi kalau reaktif berarti dia lagi dalam keadaan mabuk aja. Tetapi kalau proaktif, dia memang melakukan sesuatu gara-gara keinginan aku.
berarti dia melakukan dalam keadaan sadar. Maka aku sadar dan aku mabuk itu tipis banget. Contoh. Kalau orang itu ngeselin maka aku marah, berarti saya reaktif atau proaktif? Kalau dia beli, aku ikut beli, reaktif atau proaktif? Nah. Kalau sebelah semua orang belanja, ikut belanja, padahal nggak butuh-butuh amat, reaktif atau proaktif? Proaktif. Kalau itu proaktif. Oh, kalau itu proaktif ya? Proaktif. Nah, yang nggak butuh dibeli aja ya, mentang-mentang sebelah. Sekarang saya tanya, maaf. Teman-teman, ibu dan bapak dalam keseharian banyak reaktif atau banyak proaktif? Udah. Berarti keputusan kita banyak yang tidak diambil oleh diri sendiri. Berarti remote control hidup kita disimpan di orang lain. Sampai ada kata-kata, aku tuh bahagia kalau kamu gini. Kalau kamu nggak gini, aku nggak bahagia. Jadi kebahagiaan saya tergantung orang lain. Rugi nggak? Itu namanya budak, slavery. Jadi once kita diperbudak sama faktor eksternal, berarti kita tidak punya kuasa penuh terhadap diri. Contoh, saya punya kucing di rumah, ibu bapak. Saya punya mainan-mainan kucing yang bulu-bulu gitu. Begitu saya kesini, dia kejar. Begitu saya kesini, dia kejar juga. Si kucing ini kira-kira reaktif atau proaktif? Reaktif. Nah terus kalau sekarang orang bikin marah, kita ikut marah, kan apa bedanya sama kucing? Tapi kucing saya yang satu kesini diam, kesini diam. Oh, dia sudah termasuk kucing yang berkesadaran gitu ya. Saya mau proaktif aja. Mau bulunya kesini nggak apa-apa, bulunya kesini nggak apa-apa. Ya. Tapi belakangan ternyata dia emang agak kegemukan ya, malas gerak. Gitu. Bukan masalah sadar gitu, malas gerak aja sih sebenarnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, tahapan pertemuan kita hari ini adalah ambil semua tenaga yang di luar, power yang di luar, kuasai oleh proaktifmu. Artinya apa? Kalau mau melakukan sesuatu, silahkan hening dulu, jeda dulu. Ini datang dari program, ini datang dari reaktif, atau aku butuh ya, gitu. Karena nggak semua orang atau nggak semua apapun yang kita dengar harus kita respon, nggak juga. Nggak semua posting di sosial media harus kita komen, enggak juga. Dan semakin kita bijaksana memilih action, semakin hidup kita akan efektif dan efisien. Terutama banyak mikirin hal yang kita nggak perlu pikirin juga sih. Duh, ini negara gimana ya? Mikirin negara, bukan urusan kita. Ya, duh ini kayaknya mulai masuk ke dunia yang kayaknya, oh udah pusing aja. Terlalu banyak mikirin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Betul nggak Bu Pak? Sekarang saya tanya, mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, mengeluarkan energi nggak? Saking sibuknya mikirin sesuatu yang nggak penting, energi yang buat yang penting udah habis gitu kira-kira. Sip ya. So akhirnya setelah kita ngerti ini, inti dari pembicaraan kita hari ini adalah fokuskan kemana energimu pergi. Karena kemana kesadaran pergi, energi mengalir ke situ. Sebisa mungkin lakukan segala sesuatu dengan sadar, bukan dengan reaktif. Jadi mau ngapa-ngapain, diam dulu. Ngomong gini bagus nggak ya? Kalau cerita gini oke nggak ya? Kalau saya ngerespon ini kira-kira gimana ya? Nah, itu ada holding time antara saya melakukan action dan apapun reaksi yang datang gitu. Kan sekarang seringnya bahasa anak muda sekarang, aku tuh ke-trigger katanya. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya, saya mau nanya. Kalau ada orang omongannya nyakitin hati kita, omongannya yang nyakitin atau kitanya lagi sakit? Nah, kelak nanti kita ngerti yang di tengah ini namanya jiwa. Maka kalau sakit hati dia omongin orang lain, berarti dia lagi sakit. Dan kita tahu bahwa bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Berarti siapapun seisi bumi lagi dalam keadaan sakit. Jadi kalau ada orang yang nyebelin, nggak apa-apa, itu pasien rawat jalan cukup.
Karena dia pasien, aku pasien. Dia mau sembuh, aku juga mau sembuh. Karena semuanya dalam keadaan bumi ini, bumi adalah tempat di mana kita sedang melakukan perjalanan pembelajaran jiwa. Sip ya? Jadi jiwa kita beda-beda nggak? Beda dong. Karena jiwa itu program. Tapi kesadarannya sama. Berarti ketika kesadaran itu sebagai cahaya yang tertutup oleh jiwa kita, maka kita akan melihat realitas jadi burem gitu kira-kira. Jadi kalau kesadaran saya sebut langit, jiwa itu diantaranya ada pikiran disebut awan. Teman-teman ibu bapak sekarang kelihatan langit nggak kalau lagi di luar hujan gini? Tapi bukan berarti langitnya nggak ada, tapi tertutup oleh awan. Maka awan itu akan easy come, easy go. Maka jadilah langit yang selalu siap dalam menyaksikan awan-awan yang selalu hadir. Kenapa? Karena langit itulah diri kita yang sejati. Awan-awan itulah drama-drama yang terjadi gitu. Ibu bapak kalau lagi happy, jiwanya oke, ngelihat sesuatu, oke bu, pak. Sok lagi bete, ngelihat hal yang nggak penting aja jadi ikut bete, betul nggak kira-kira? Berarti bukan masalah realitasnya dong kalau gitu. Makanya Sequran Raya, PR besarnya, kitab suci deh, semuanya sedang mau melakukan perbaikan jiwa. Nah, antara ruh sama jiwa dikasih wadah namanya badan jasmani. Makanya saya selalu ulang-ulang, nenek moyang kita tuh udah ngerti banget, bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau ininya nggak dibangun, nggak diberesin, maka ini nggak akan beres gitu. Maka penyakit di badan datang karena jiwanya nggak stabil gitu. Siapa yang bisa menyembuhkan jiwa kita? Diri sendiri. Karena tahu mekanismenya seperti apa gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Detailing mekanismenya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, supaya nanti teman-teman tahu gimana sih terjadinya kesadaran pada sesuatu, kok orang bisa nggak sadar, kenapa gitu. Tapi at least hari ini kita ngerti dulu bahwa di antara kita ada sekat konsep. Begitu kita melepaskan sekatnya, kita akan melihat seapa adanya. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut hijab. Dinding yang tebal. Hijabnya apa? Pikiranmu. Hijabnya apa? Persepsimu. Hijabnya apa? Memorimu gitu. Dan kalau kita masih tetap pakai hijab ini, kita nggak akan ngelihat ini. Tadi kalau bahasanya pasti tidak clear, nggak clarity, pasti buram. Maka orang atau kesadaran yang tertutup oleh hijab, tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tertutup kesadarannya oleh program dan konsepnya. Itu namanya orang kafir. Sip ya? Artinya ketika kita nggak tahu yang menutup kita apa, nggak pernah melakukan penelaahan terhadap diri yang menutup apa, kita akan masuk ke dalam kekafiran, dan kafir itu gelap. Makanya disebut zulmat. Makanya jadi orang zolim. Ibu bapak kalau lagi marah sama orang lain, yang paling rugi siapa sih sebenarnya? Kenapa coba? Udah energinya habis, hormonalnya nggak bagus, chemistry tubuhnya nggak oke, semuanya berantakan. Dan yang menarik adalah hari ini ada orang yang puas bangetnya marahin orang lain terus. Padahal ketika kita marah sama siapapun, yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Karena kenapa? Semua sistem di dalam diri kita terguncang gitu kira-kira. Sip ya? Terakhir, teman-teman ibu bapak, jangan lupa untuk mencintai diri. Karena tidak ada yang akan mencintai diri kita sehebat kita mencintai diri kita sendiri. Jangan pernah craving love ke others, ke orang lain. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa memenuhi keinginan kita terhadap cinta itu. Karena nggak akan ada orang yang programnya sama. Jadi daripada kita craving keluar, mending programnya diberesin terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Kesimpulan. Seruangan ini yang sama dirinya atau programnya? Nah, sip. Berarti kita satu diri nggak sebetulnya? Nah,
Jadi kalau tahu diri, ngerti ya? Kamu tuh tahu diri dong, ngerti bahwa semua yang menjadi penyebab permasalahan adalah programnya. Berarti kita semua datang dari sumber yang sama nggak? Ya. Sip, mantap. Berarti yang berbeda cuma mereknya nggak? Nah, ini Desember banyak perang merek nanti. Ya. Pertanyaannya itu lagi. Boleh nggak ngucapin Natal gitu misalnya? Gitu. Ribut mulu. Padahal itu cuma ngomongin merek. Sip ya. Sehingga kalau kita udah mulai ngerti mana diri dan mana program dan mana identitas, santai gitu. Dalam tanda petik, ketika kita mulai ngerti mana yang esensial dan mana yang akan berubah-berubah, kita akan mulai menyadari bahwa semua kesejatian kita datang dari sumber yang sama dan PR kita sekarang adalah beres-beres program. Nah, ibu dan bapak, teman-teman tadi udah mulai punya komitmen, saya mau ngeberesin satu program dalam satuan waktu tertentu. Itulah yang disebut habits. Oke? Sip? Oke? Dapat sesuatu hari ini? Dapat? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Ibu. Ini Kang Abu untuk ngadepin anak-anak nih ya. Ibu boleh nyalain, boleh? Jadi misalnya disuruh sholat gitu ya. Ya. Nah terus katanya nanti gitu. Padahal programnya kan kita create buat sholat gitu. Iya. Selama ini gitu kan. Iya. Udah diajak sholat berjamaah dan segala. Terus nanti. Nah tanpa disadari pasti jadi reaktif gitu kan Bu ya. Iya. Nah itu. Saya tahan dulu. Kenapa Ibu reaktif? Ya karena Ibu menyamakan program sama programnya Ibu. Ya, padahal selama ini kan kita yang nanamin programnya gitu ke anak. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi berarti pertanyaan saya, permasalahannya anaknya atau program sholat yang ada di dalam diri Ibu? Jadi kayak gini. Jadi program saya nggak berhasil gitu jadinya. Bukan nggak berhasil, nggak ada program yang nggak berhasil, nggak ada. Contoh, iya. Ibu kesel nggak kalau anaknya nggak sholat? Iya. Kenapa? Ya karena ya saya ngerasa bahwa program memang keharusan kita sholat, terus gitu programnya kok nggak berhasil ya ngedidiknya gitu. Iya, Ibu jadi, merasa, benar nggak? Jadi yang bikin ribet anaknya atau merasanya? Merasanya. Udah, itu dulu, nggak usah kemana-mana dulu, udah. Iya. Betul nggak? Betul. Karena kalau nanti kita masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam, Bu, maaf ya, ini saya pernah research soalnya, maaf banget nih. Orang tua itu ketakutan kalau anaknya nggak sholat karena ada faktor besar yang membuat fearless namanya dosa, Bu. Iya. Gitu. Itu disadari atau tidak? Iya. Sehingga kebanyakan orang tua nyuruh anaknya sholat tidak pada program yang menenangkan, tetapi program yang menakutkan. Iya. Maka anak nerimanya bukan sholatnya, tapi kekhawatiran orang tuanya, gitu loh, Bu. Iya. Contoh. Saya kalau ngomong sama orang di level frekuensi khawatir, kamu tuh ya khawatir nih. Kira-kira yang nerimanya kata-katanya atau kekhawatirannya, Bu? Kekhawatirannya. Berarti pertanyaannya, ini lagi-lagi bukan masalah gimana-gimana ya. Iya. Nanti ini akan kemana-mana, mau ngomongin sholat kayak mau ngomongin apa, terserah. Iya. Tetapi jangan lupa sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah vibrasi, Bu. Dan vibrasi itu punya bisa di frekuensi rendah atau di frekuensi tinggi. Jadi kalau ibu ngomong lagi kesal, frekuensi rendah nggak? Udah pasti nggak akan didengerin, Bu. Gitu. Nah itulah kenapa pertama, ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Kita penting tahu nilai atau penting tahu tingkat kesadaran si anak nggak kira-kira? Contoh. Mungkin nggak anak TK saya ajar ngobrol kalkulus gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Betul nggak, Bu? Nah artinya apa, Bu? Ketika anak kok banyak penolakan, berarti dianya atau akunya? Akunya. Jangan-jangan aku terlalu banyak program yang nyuruh anak sholat,
pada frekuensi yang rendah karena datang dari kekesalan dan ketakutanku bahwa dia kalau nggak sholat kenapa. Betul Bu? Koma. Ya, orang tua kan harus mempertanggungjawabkan nantinya gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kok orang tua harus mempertanggungjawabkan sih Bu? Karena juga umur gitu kan. Gini. Kalau yang udah gede Nah ini masalah yang kedua Bu, maaf ya, gini. Saya mau nanya nih ya, kita pulang ke Tuhan sendiri-sendiri atau barengan? Sendiri. Iya. Terus Ibu merasa bertanggung jawab gimana maksudnya? karena kan di bawah umur katanya harus dididik dulu. Iya, nah Ibu berarti ada katanya, pokoknya, betul nggak? Yang bikin Ibu sekarang jadi confused karena kenapa? Itu semua cerita dongeng dari figur otoritas tuh. Betul nggak? Karena nanti kalau kita ngerti, oh iya ya, tugas orang tua itu hanya memberikan inspirasi. Anak adalah individu yang berbeda. Dia punya kurikulum sendiri, dia punya jalan sendiri, dia punya program sendiri, dia punya, dan seterusnya. Bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing, titik. Betul nggak Bu? Berarti ketika ibu merasa bertanggung jawab terhadap anak, otomatis ada ketakutan nggak di situ? Pasti. Berarti ibu setiap menyuruh anaknya sholat, disadari atau tidak, udah jadi program bahwa, aduh aku takut banget nanti aku gimana pertanggung jawabannya, gitu nggak Bu? Iya. Itu nyuruh anak sholat atau egois namanya Bu? Tapi nanti programnya nggak berhasil juga kan Kang Abu. Maksudnya gimana? Program ke anaknya kan. Kan tadi saya bilang nggak ada yang nggak berhasil, kan ini belum beres Bu. Kalau ibu ngomong ini nggak berhasil, berarti ibu menyimpulkan. Sekarang saya tanya, yang belajar itu anak atau ibu? Yang belajar? Oh, belajar. Ibunya atau anaknya? Dua-dua? Iya kan ibu juga belajar, betul nggak? Anak juga belajar. Berarti sama-sama bertumbuh nggak kira-kira? Yuk. Gitu Bu. Sip ya. Nah nanti apalagi kalau kita udah lebih terbuka, emang tujuan sholat apa sih gitu misalnya. Jadi gini Bu, maaf banget ya. Tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Ketika ada anaknya ini udah baik banget, dia berbuat baik gitu, masih ribut, kamu belum sholat gitu misalnya. Berarti kan sibuk di jembatan, sehingga jangan-jangan lupa pada tujuannya gitu kira-kira. Pun ini penting banget iya. Tapi jangan lupa bahwa yang paling jauh lebih penting adalah nyampe ke tujuannya. Berdasarkan tingkat kesadarannya masing-masing. Sok saya mau nanya, ibu bapak rajin sholat umur berapa sih? Baru-baru. Iya kan? Misalnya nih ya, wah udah lagi taklimnya lagi sangat teropos rajin nih. Itu misalnya di umur-umur 50 misalnya. Itu pengen diterapkan sama anak yang usianya baru 11 tahun gitu. Betul nggak Bu? Nah sekarang pertanyaan, waktu ibu-ibu 11 tahun ngapain gitu? Ya udah biar anak main kan ya. Paham ya Bu ya? Artinya nanti kita ngerti bagaimana kita menyampaikan segala bentuk apapun termasuk sholat, bukan dengan keharusan tapi dengan pemahaman. Bu, saya itu termasuk produk yang berantem terus sama ibu saya urusan ini Bu, dulu. Karena saya sebel banget sama ibu saya tuh punya post traumatik besar karena ibu saya kalau ngebangunin saya sholat subuh Bu, itu kayak perang dunia ketiga gitu loh Bu. Saya tuh jadi marah ya, ini kalau nonton ibu saya mungkin ketawa-ketawa sih gitu. Nah, sekarang kita udah friend, udah baikan. Dulu berantem lama. Nah, di situ saya mulai ada penolakan gitu banget sih gitu. Nah, tapi ternyata belakangan ya udah akhirnya, maaf ya, segala bentuk yang dilakukan tanpa dengan yang namanya welas asih itu pasti akan banyak penolakan gitu loh Bu. Simpel aja, kalau orang nolak berarti frekuensi mana yang aku pakai gitu. Termasuk ini gitu. Udah aja. Iya. Jadi nanti yang jauh lebih penting bukan nyuruh sholat, tapi tunjukkanlah sholat. Beri contoh. Berikanlah contoh. Contoh sholat apa sih Bu? Sabar, berbuat baik. Kan nggak keji nggak munkar kan? Kan karena suka gini Bu, kamu tuh jangan marah dong. Ya,
Nyuruh anaknya jangan marah sambil Marah. si anak kan bingung, si ibu gimana ya nyuruh gua nggak marah tapi ngomongnya sambil marah-marah. Dan dia ngomong, ini ibu saya rajin sholat loh. Kok rajin sholat produknya gini ya gitu. Kok rajin sholat ngegosipin orang lain ya gitu. Si anak ngelihat itu nggak bu? Sangat. Maka nanti akan timbul questioning. Mah, kenapa ya orang yang rajin ke masjid tapi ngebully mulu orang lain misalnya? Dia kan akan sadar, lah kalau dia aja ke masjid pulangnya ngebully, ya gue buat apa ngerjain sholat gitu loh bu. Maka nggak bisa enggak, apalagi ya maaf bu, kalau ibu punya anak atau cucu yang Gen Z, sorry to say, kalau Gen Z nggak bisa tanpa masuk kepada logic thinkingnya dulu. Please ya, maaf ya, jangan menyamakan sama zaman-zaman milenial. Milenial, kolonial. Maaf. Ya. Karena kolonial pada saat itu belum banyak informasi. Sekarang ibu-ibu yang anaknya Gen Z ngomong sesuatu, dia bisa pause, tar mau diguling lo. Ibu salah nggak sama googling, mau gimana bu? Betul. Makanya Imam Ali bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nggak bisa, nah aduh kamu tuh enak banget dulu ya ibu. Ya ibu itu mah dulu. Jangan disamain, ibu tuh dulu ke sekolah jalan kaki, iya belum ada gojek. Itulah bu. Berarti kalau kita ke masa lalu, kita lagi hidup dalam ilusi atau dalam realitas? Jadi ibu nyuruh anak sholat lagi ilusi realitas. Makanya janganlah sholat dalam keadaan nanti senam. Kan sekarang nggak bisa bedain tipis ya, ini orang sholat apa senam sih gitu. Jangan-jangan cuman gininya aja gitu. Oke bu, sip ya. Yang penting ibu nggak perlu khawatir dulu aja. Baca maka. Terima kasih Kang Abu. Saya menindaklanjuti ibu itu tadi ya. Memang pengalaman zaman kolonial itu seperti itu. Jadi kayak saya kan kebetulan bapaknya tentara ya. Nah jadi bapak saya dulu kalau jam 4 pagi jendela dibuka itu otomatis langsung anak-anak itu mencolot bangun semua ya langsung sholat. Tapi zaman dulu itu kan masih aman ya Kang Abu. Lah kalau sekarang jam 4 dibuka ya nanti dibobol maling, diperkosa orang gitu kan. Betul. Nah, dikarenakan saya itu memiliki keinginan untuk terus belajar dan pada saat itu anak saya itu mohon maaf dari dari TK sampai SMA itu sekolah Katolikan. Jadi saya waktu mengajarkan sholat ya saya ajarkan sholat gitu. Sekalipun anak-anak itu ya jengkulit gitu ya. Malah justru anak saya itu sholatnya khusyuk pada saat dia pulang dari retret. Nah jadi dia pulang retret. Terus waktu itu kan anak-anak disuruh nulis surat ke ibu orang tua ya, minta maaf dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya simpen surat itu. Begitu dia pulang, anak saya itu sholat yang biasanya jengkulit itu jadi khusyuk. Nah dari situlah saya memang orang tua saya demokratis ya. Jadi dari situlah itu tadi yang belum ada kalimat bertumbuh bersama, membaru, membersamai. Saya lakukan itu dan sampai dia kuliah, dia puasa Senin Kamis sampai detik ini sekolah. Saya nggak pernah menyuruh kamu puasa sunnah ya nak. Tapi pada saat dia kuliah itu di Jogja, dia bilang, Bu temanku kok pada puasa sunnah ya. Saya hanya bilang, oh ya nak, kalau kamu puasa sunnah yaitu menjadikan kontrol emosimu. Saya di situ. Nah setelah itu begitu dia bilang sendiri, saya akan puasa Bu, saya kepingin gitu kan. Sampai detik ini saya ingat saya waktu itu hanya berucap, terima kasih nak kamu kepada Allah, bukan kepada ibu, karena kamu diberikan kesadaran untuk di situ. Ibu ini hanya menjembatani aja. Itu yang saya lakukan Kang Abu, dan alhamdulillah saya tahun 2020 mengikuti Kang Abu dialog positif, ternyata saya nggak keliru gitu. Ya. Begitu pengalaman saya Kang Abu. Terima kasih. Makasih, boleh kita tepuk tangan dulu dong. Ya ibu dan bapak, nanti kita akan mulai menyadari bahwa segala bentuk yang terjadi perubahan di luar pasti datang dari perubahan yang di dalam gitu.
khususnya buat para orang tua, sekali lagi, yang pertama penting untuk dilakukan perbaikan itu ke dalamnya dulu gitu. Maaf ya, pokoknya anak saya harus lebih baik dari saya. Udah nggak usah gitulah. Anak saya harus lebih bahagia dari saya. Udahlah. Gimana caranya anaknya bahagia kalau emak bapaknya enggak? Betul nggak? Makanya Quran di surat 66 ayat 6 tuh bilang peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ibu dan bapak, fokus kita bukan keluar dulu tetapi ke dalam. Karena kenapa? Semakin kita memperbaiki ke dalam, nanti ibu bapak rasain sama kayak Ibu Anca, yang di luar beres sendiri. Udah gitu aja, quote and quote. Sip? Oke? Jangan lupa sama targetnya. Ya, 1% sehari nggak apa-apa. Tapi boleh 2 langkah, jangan ganti cita-cita, 1 aja ya. Supaya apa? Kita melakukan reprogramming. Karena pada akhirnya pembelajaran kita semua hanyalah melepaskan program lama untuk membaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.